memorinya PMOS. Iya. Apakah sama dengan yang itu kasus di BJT itu Pak? Kalau germanium kalau tidak salah 0,7 atau 0,6, dan silikon barangkali 0,6 atau 0,7 threshold yang itu, bukan itu Pak ya? Silikon dengan germanium itu beda ketika dia harus on mulai gitu. Kalau memang efeknya kelihatan cuma karena memang apa yang terjadi kalau satu transistor terbuka. Kalau dia memang terbuka berarti terjadinya di sini kalau salah satunya mungkin mungkin di TSC2 saja di sini. Kalau simulasinya di sini. Ya, kalau memang sekarang terbuka di NMOS yang di atasnya belum jelas apa yang terjadi pada di sini. Diketahui bahwa sebenarnya dari tata letak sendiri, karena bagian drain di transistor dan juga ada lapisan metal di sini, dia berfungsi seperti kapasitansi. Jadi bisa dibilang di sini sebenarnya terjadinya kapasitansi. Kalau ya kita anggap saja sebagai model, itu modelnya. Nah itu kalau modelnya itu kapasitansi, dia tahan nilainya, itu efek memori. Oh iya. Seperti itu. Oke. Ya, itu memang karena kapasitansi di sini. Tidak tahu di mana groundnya di sini. Oh ya di basic mungkin ya, di sini. Jadi itu sebenarnya. Iya, makasih Pak. Ya, itu saja. Oke. Kita lanjut. Sudah di sini. Oke. Bagaimana dengan tadi kita melihat yang dinamis, ya, karena memang perubahan sinyal terhadap waktu itu perilaku dinamis. Sekarang bagaimana dengan statisnya? Jadi cuma salah satu titiknya. Sama dengan kemarin dengan diagram fase, sebenarnya itu pada saat tertentu. Dan kelihatan memang sudah ada ini kurva atau fungsi IDS terhadap VDS. Jadi sudah kemarin kita melihat rumusnya. Tapi saya ingin kita melihat ini dalam layout sendiri, dalam microwind sendiri. Yang pertama, sudah diketahui bahwa idenya memang proporsional terhadap ukuran W, dan idenya berbanding balik terhadap ukuran L. Nah, itu sudah, saya sudah sering, jadi sebenarnya kita tahu ID nanti proporsional selalu memang W per L. Seperti itu. Dan R, kalau R kanal, jadi R on, dia proporsional L per W, jadi terbalik. Seperti itu. Ya, mungkin kita langsung, kita tidak mau membaca itu. Kita sekarang melihat di transistor di sini sendiri, dari selain simulasinya, kalau pakai run simulation ini yang dinamis, tapi juga ada MOS characteristics. Jadi saya bisa klik di salah satu transistor di sini, langsung muncul kurva atau grafik untuk kurva ID terhadap VDS. Dan ya, kita bisa mengubah seperti maaf saya tidak mau ya, kita lihat dulu dia tergantung pada W dan L. Dan kita coba saja memang nanti di sini dulu. Saya mulai ada 3 macam. Ya, saya mulai dengan ini dulu. Jadi kita melihat ini ukurannya
Untuk W 10 mikrometer dan untuk L 0,12. Dan dia punya ya, kurva seperti ini. Dengan mungkin maksimum arus yang bisa tercapai kira-kira. Kalau di sini yang titiknya paling di atasnya untuk ID 40-an. Ya, coba ini saja kita lihat untuk IDS max. Berapa besar IDS max-nya bisa melihat dari sini. Kemudian kalau di miliampere, kemudian saya kasih L-nya lebih besar, sekitar lebih besar, langsung kita sudah dalam mikroampere. Ya, dari 450. Jadi memang faktornya 10. Jadi tadi 4, sebenarnya 4 lebih 10, ya 40, kenapa ada sini dia sampai ke 400 mikroampere. Ya, tapi yang jelas itu lebih kecil. Maaf, mungkin saya juga dengan faktor yang sedikit. Oh, dia faktor 100. Maaf, ini memang faktor 100. Bukan 10 ya. Dari 0,12 mikrometer, kalau dianggap 0,1 sampai 10 mikrometer, ini bedanya 100. Jadi tadi dari 40 miliampere, sekarang menjadi 0,4 ampere. Atau ya, sekitar itu. Jadi sudah oke. Kemudian, sekarang kalau W-nya 0,24 dan L 10 mikro. Jadi L-nya sama, tapi sekarang dia menjadi sekitar 50 kali W-nya lebih kecil. Jadi 50 kali lebih kecil lagi ya, kita di 400-nya. Nah, tadi memang sekarang kita di sekitar 10 mikroampere. Jadi lebih kecil lagi W-nya. Karena ID-nya. Karena W-nya terlalu kecil. Dan kemudian kalau yang terakhir, sekarang diperkecil L dengan faktor 100, berarti dia dari yang mungkin arusnya yang kita maksimal ya. Maksimal selalu yang sekitar ini, di mana ada teksnya 1,2. Itu memang nanti untuk gate-nya, tegangan gate 1,2 voltnya. Ya, oke. Tadi yang terakhir kita nanti barangkali sampai 1 mikroampere, hampir 1 mikroampere. Ya, sudah mau mendekati 1 miliampere di sini. Oke, jadi memang kita melihat pengaruhnya W dan L atas ID-nya, ID max. Ini yang pertama. Kemudian dalam kurva ini, karena statisnya, kita lihat ada semacam tombol bergeser di bawah kanan, jadi saya bisa mengubah VG-nya. Jadi kita nanti melihat di diagram ini, atau di grafik ini, atau kurva-kurva ini, nanti titik mana kita berada. Ya, coba melihat. Bisa melihat ini? Ya, sekarang saya di sekitar 1 voltnya. Ya, dia nanti bisa lihat. Ya, sekarang dia turun, mungkin sudah mau di bawah. Ini sudah mau di bawah 0,4 voltnya, jadi sudah memang tidak menyala, dia terbuka transistor. Baru bukannya 0,6 volt, dan makin besar VG-nya, pasti makin besar juga arusnya. Ya, kalau kita anggap memang ini 1,2 voltnya, nah itu berarti kita di kurva yang paling atas untuk VG, ya, karena ini kurvanya ini terhadap parameter VG. Kemudian kalau diubah VD-nya, kita lihat kita jalan di kurva itu. Ya. Oops, maaf. Ya, kadang mungkin sedikit.
Begitu dia. Ya. Lagi kalau memang saya sudah di VDD-nya dikurangi nanti atau diperbesar, gantung nanti memang VG-nya saya turun atas seperti itu, dia nanti di sini. Jadi selalu disaturasi, bisa dibilang ya. Ini selalu disaturasi. Kalau VD-nya, ya, coba lihat saya mungkin nanti sekitar di sini, mungkin di sini. Nah, bisa dibilang tergantung kalau saya di sini memang di saturasinya, karena di sebelah kanan saturasi, nanti di sini saya sudah di linear lagi. Kalau untuk VG-nya yang besar, ya, ini membantu. Kita bisa main dengan itu. Tapi saya mau kalau dengan kurva mungkin jangan terlalu, saya tidak mengerti persis. Saya ingin Anda bisa mengerti kalau satu parameter nanti kalau diubah ya secara kualitatifnya, kalau IDS berubah seperti apa? Ya, seperti tadi saya sudah kasih lihat kalau W dan L memang ada pengaruh pada IDS-nya. Ya, IDS proporsional terhadap W dan berbanding invers terbalik pada L. Kalau di sini kita lihat memang untuk G, ya, tegangan di sini, dan juga untuk nanti kalau sudah satu titiknya jelas kalau saya punya seperti inputnya sekarang sekitar saya tidak tahu berapa voltnya tapi tidak sampai 1 volt, ya. Kemudian VDD-nya dia punya kurva sendiri. Ini kurvanya. Dan pas mungkin di sini sekitar di sini dia sudah masuk ke linear. Ya, yang tadi Vero sampai linear, kalau di sini sudah saturasi. Itu saja. Kemudian ini memang semua slide-nya untuk itu. Kita bisa lihat berapa besar arusnya. Dan ya pengaruh suhu temperatur. Atau kita dulu ke parameter teknologi VT0 dan TOX. Mungkin saya tutup dulu dan buka lagi yang ini ya. Kalau yang VT0 dan di sini kita kelihatan di atas di sini, saya bisa ubah. Ya, coba lihat kalau VT0-nya sekarang saya kasih lebih besar. Kita melihatnya memang kurvanya tergeser ke bawah. Betul? Berarti juga arusnya jauh lebih kecil. Jadi makin besar VT0, makin besar juga IDS. Ya, ini yang biasanya 4. Kalau dia di atas lagi ya bisa menjadi lebih besar lagi ya. Maaf, kalau makin besar, makin kecil arusnya. Dan makin kecil VT0, makin kecil, makin besar IDS. Makin besar VT0, makin kecil IDS. So, seperti itu, maaf. Kemudian, saya kembali ini ke yang ini, yang seterusnya, 0,4. Yang TOX-nya. Masih ingat TOX-nya? Sampai mana ini? Ya, mungkin ini saja. Jadi ini di bawah polisilikon nanti terdapat TOX-nya. Jadi tebalnya oksida gerbang di atasnya kanal atau di bawah polisilikon. Jadi makin
tebal bisa berarti makin kecil kapasitansinya, efek kapasitansinya. Dan sini memang makin besar T-oxnya, makin kecil ID. Jadi kalau kapasitansi menjadi lebih kecil, berarti arusnya juga lebih kecil. Mana ini ya? Ini microvent, yang mau kasih lihat di microvent, di saya, kalau T-oxnya naik, arusnya menjadi lebih kecil. Kalau T-oxnya turun, arusnya menjadi lebih besar. Lebih besar, lebih kecil, makin kecil ini ya. T-oxnya kecil, makin besar ID. Ada juga pengaruh suhu. Suhu bisa diubah di sini juga. Ya, langsung ya, kalau memang kurvanya seperti berubah sedikit ya. Jadi kalau kita berapa panjangnya daerah saturasi, ya, coba lihat untuk mungkin VG-nya 1 volt yang di sini. Kalau sekitar 1 voltnya, tegangan pada gerbangnya kalau dikasih lebih besar suhu, jadi makin kecil daerah saturasinya. Makin kecil temperatur, makin panjang daerah saturasi. Atau daerah jenuh, ya, makin kecil T. Dan ini memang bukan suhu temperatur yang ambien, tapi yang terjadi di dalam transistor sendiri, karena dia memang cukup panas ya sebenarnya. Ya, kemudian juga ada pengaruh pada tipe transistor NMOS. Jadi ID NMOS lebih besar ID PMOS untuk ukuran W dan L yang sama. Kalau kita melihat, nah ini dulu. Kemudian kalau melihat, ya ini salah satunya yang kalau NMOS sekarang sekitar 1 miliampere, ini NMOS-nya. Kalau PMOS-nya jauh lebih kecil. Dia tidak sampai 300 mikroampere. Jadi ada faktor 3. Dan ya, jadi bisa dibilang kalau arus lebih kecil dan untuk PMOS berarti dia juga lebih nanti lambat dalam transisi 0 ke 1. Dia pasti lebih lambat daripada NMOS-nya. Itu sebabnya saya biasanya menggambar PMOS-nya yang lebih besar. Ya, coba lihat tadi memang ada yang untuk NMOS-nya yang ini. NMOS-nya dia sekitar 1 miliampere untuk maksimumnya. Sekarang saya coba kalau yang di atasnya sebenarnya dia punya W-nya 2 kali lipat. Apakah saya bisa muncul yang 60 atau tidak? Maaf. Nah, ini sudah yang 0,6 tapi harus yang PMOS. Jadi PMOS-nya, oh ya ini memang PMOS-nya. Ya. Dia kalau 2 kali lipat tadi ya sudah mencapai 600. Jadi sebenarnya harus 3 kali lipat dia bisa
mencapai juga sekitar 1 miliampere, sama dengan yang NMOS punya. Yang ini ukuran NMOS, tapi untuk NMOS-nya di sini. Jadi sebenarnya kalau saya tambah di sini, saya tambah P difusi, lagi di sini, membuat transistor PMOS W-nya lebih besar, kemudian lagi ya sudah sampai 900. Ya, tambah lagi. Nah, ini sudah hampir mau 1 miliampere. Kalau jadi sekarang lihat ini yang dia memang 0,840 mikrometer untuk W, saya menjadikan yang untuk NMOS-nya ini NMOS, ini sama, hampir sama. Ya, berarti dengan ukuran yang seperti ini, saya sekarang punya untuk melihat timingnya dinamis, atau perilaku dinamis, saya punya timing yang simetris. Jadi dia simetris. Jadi barangkali kalau TP nanti dari 0 ke 1 untuk PMOS, dia secepat dari dibanding dengan TP turun dari 1 ke 0 untuk NMOS. Jadi bisa dibilang PMOS dan NMOS sekarang dengan ukuran seperti ini bekerja secara simetris. Dan bukan seandainya dipilih W dan L yang sama, berarti PMOS-nya lebih lambat, seperti ya, hampir 3 kalinya. Sebenarnya kita tahu ini dari mobilitasnya pembawa. Karena elektron, kecepatan pembawa, itu yang untuk elektron dia hampir 3 kali lebih besar daripada muatan atau pembawa lubang. Itu memang diketahui. Jadi kalau nanti dalam silikon ada atom bornya menjadi lubang, itu lubang bergerak dengan kecepatan lebih kecil daripada saya bikin doping dengan fosfor, bisa lebih cepat. Elektron bisa lebih cepat bergerak. Itu memang alasannya untuk ini. Oke, jadi pengaruh NMOS dengan PMOS. Kemudian ada pengaruh model SPICE, ini yang terakhir sebenarnya pengaruhnya. Jadi ada model 1 dan ada model 3. Sebenarnya juga ada model BSIM 4, tapi kita abaikan itu dulu. Kalau bisa dibilang model 1, ini untuk biasanya rangkaian digital. Kalau model 3 untuk rangkaian analog, ya, secara umum. Karena model 3 lebih arus saturasi lebih tepat. Kalau untuk rangkaian digital, ya seperti gerbang inverter nanti, sebenarnya kita tidak terlalu peduli berapa besar arusnya, karena diketahui kalau transisi sudah selesai, arusnya sama dengan 0. Ya, kalau 0 memang 0. Ya itu, tapi waktu transisinya mungkin idenya terlalu besar. Jadi sebenarnya model 1-nya untuk rangkaian digital cukup untuk mensimulasikan perilakunya, tapi untuk analognya kita perlu model yang lebih tepat, sampai sebaiknya pakai model 3. Dan kelihatan memang di sini ya, coba melihat ini untuk yang sama ya, dia punya parameter yang sama, tapi kurvanya berbeda. Ya, sedikit beda statusnya. Bisa kelihatan di sini juga. Saya ke NMOS.
Jadi kita lihat di atasnya di sini level 1 ada level 3 BSM 4. Kita abaikan BSM 4. Jadi fokusnya cuma untuk model SPICE dengan level 1, level 3. Jadi simulator di belakang ini namanya SPICE. SPICE-nya ini salah satu simulator dari Universitas Berkeley yang yang menjadi standar di mana saja karena dia open source dan dia punya memang kemampuan yang luar biasa. Cuma biasanya dia berhitung di seperti mungkin juga program microwave ini. Jadi GUI tetap mungkin ya seperti microwave, di belakang dia pakai program SPICE. Itu simulator namanya. Jadi dia punya model yang hanya 1, 3 dan B1 kita lihat di sini 5 parameter. Kemudian ada level 3 sudah tambah parameter karena memang dia menghitungkan efeknya yang lebih tepat mungkin yang punya NMOS-nya. Dan kurva juga berubah dari level 1 ini level 3 sekarang dengan tingginya ID max-nya sekitar 250 mikroampere. Kemudian dengan level 1-nya dia sampai 1 miliampere. Memang jauh beda ya kalau melihat. Itu mungkin arusnya ya, kita bicara arus. Kalau perilaku itu berarti dia punya transisi nanti yang kurang tepat, transisi 0,1 seperti itu. Seperti tadi saya bilang kita cukup kalau karena juga simulasi lebih cepat biasanya kalau untuk rangkaian besar kita fokus pada level 1 di sini saja. Oke. Nah, kemarin sudah kelihatan memang juga ada persamaan atau rumus ya sama dengan yang itu diagram fase, dia punya rumus itu memang sama dengan model 1 SPICE-nya punya. Ya, itu memang bukan hal yang baru dan ini semua parameter dan sekali lagi memang kita membedakan parameter teknologi dan parameter desain ya yang bisa dipengaruhi kita di sini. Kalau untuk parameter di atasnya itu memang sudah ditentukan dalam teknologi sendiri. Mungkin untuk lebih mengerti bedanya karena memang juga sedikit bentuknya kurva ya. Mungkin di sini lebih cepat dia masuk ke saturasinya. Seperti itu. Atau ya bisa dibilang. Ya, atau memang bukan saturasi ya. Yang memang beda ya. Bisa melihat khususnya kapan dia masuk ke saturasi atau keluar dari linear itu sedikit beda. Ya, jadi untuk membedakan kita lihat yang pakai garis putus itu model 1. Yang ada di sini yang model 3. Ya. Ya. Jadi dia khususnya bedanya untuk memang dia masuk sedikit lebih cepat dalam daerah saturasi. Itu sebabnya juga idenya lebih kecil, ya. Karena dia lebih cepat. Kalau seandainya dia baru masuk di saturasi di sini, berarti dia punya idenya lebih besar. Tapi memang ternyata lebih cepat dia masuk dalam VD-SAT-nya. Jadi VD-SAT untuk model 3 lebih kecil daripada ini model 3. Mungkin ini VD-SAT untuk model 1. Jadi dia punya perbedaan. Ini yang satu dan juga yang penting bahwa
kalau model 1 menganggap arusnya, ini lagi garis putus untuk model 1, jadi arusnya sebenarnya kalau VGS-nya, karena ini VGS ya, IDS terhadap VGS, dan dia 0. Jadi arusnya memang 0 kalau di bawah di sini, di bawah VGS, di bawah VT 0 atau VTH itu yang threshold, itu dengan ambang itu 0-nya. Tapi ternyata kalau memang waktu diukur ya, arusnya dia mungkin turun secara linear kalau kalau sumbu logaritmik ya. Jadi kita melihat ini efeknya linear. Itu memang sebenarnya yang terjadi. Ini saja. Ya. Berarti juga di kalau sebenarnya ada arusnya di bawah VT 0-nya. Itu sebabnya itu yang penting kita tahu VGS-nya dia beroperasi di antara 0, kita ingin memang VGS-nya menjadi 0 dan ini untuk VDD ini 1. Jadi kita ingin memang ada transisi tapi nilai terakhir seharusnya 0 atau nanti dia 1, salah satunya. Kalau melihat ini sebenarnya tadi ya ada logaritmik ini. Kalau kita melihat sekarang ya IDS-nya kalau level 1 di sini. Oke. Jadi beda sekali. Jadi untuk IDS-nya di bawah, kalau biasanya VT 0-nya ini 40 ya, melihat ini 40 yang ini ya kurvanya. Ya, kalau yang kurva yang sebelah kanan bisa diabaikan itu kalau bulk-nya terminal keempat beda dengan VS-nya, tapi kita anggap yang ini. Jadi dia memang pas di 0,4 sama dengan ini ya. Kalau saya kasih naik, nah itu kita lihat dia pindah juga ya. Jadi itu memang pas sesuai harusnya untuk model 1 dia ikut VT 0. Kalau di base di level 3 harusnya lebih besar, dia tidak 0. Bisa kelihatan di sini. Oke. Jadi model SPICE-nya punya perhitungan sedikit beda, tapi memang tidak perlu menghafal. Dan juga kita bersyukur karena ada simulator dia yang menghitung untuk kita. Jadi sampai sekarang sudah ada berapa tadi, memang 7 mungkin lebih ya, 1, 2, 3 ada lebih ya, dari 9 saya lihat di sini 9 parameter untuk teknologi dan parameter desain tetap W dan L. Ya, itu mungkin cukup. Ya, tinggal mungkin saya kasih lihat di bagaimana terdapat kalau nanti modelnya seperti tadi saya bilang itu memang ada di dalam di mikro ini. Saya buka saja kalau bisa dibuka dengan teks. Ya. Oke. Jadi nanti ada, nah ini ada MOS-nya. Ada MOS-nya model 3. Kenapa tidak ada MOS 1 model 3? Jadi ada semua ini. PMOS model 3. Dan ada PSIM yang lebih panjang lagi. Kenapa tidak ada yang model 1? Mungkin dia ambil nanti model 1-nya karena memang nanti sama dengan ini 1, minolnya, T-ops-nya, sama gamma. Jadi sampai di sini, itu memang nanti parameter. Yang 5 pertama sama dengan untuk model 1. Ya, cuma yang di bawah ini
adalah untuk model 3. Oke, ya, itu sebenarnya. Nah, ini satu bisa juga sebenarnya saya sudah lupa di mana sekarang, di simulate mungkin ini. Nanti bisa kalau mau simulasinya, ya, yang timing bisa juga seperti ini, ya. Kalau timingnya mungkin lebih akurat, tapi untuk kita sebenarnya cukup pakai yang model 1. Saya lupa. Oh ya, convert into spice netlist. Jadi sebenarnya selain simulasikan ini langsung di microwind, bisa juga membuat spice netlist. Atau apakah sudah pernah dipelajari mengenai spice? Biasanya di mata kuliah mana, elektronika analog atau tapi biasanya Prof. Faisal yang mengajar mengenai spice. Nah, ini memang kalau model spice untuk simulasi untuk layout ini. Jadi kita melihat semua bagian, jadi sebenarnya yang disimulasikan yang seperti ini. Jadi dia punya kapasitansi karena pasti terdapat resistansinya. Kemudian di sini modelnya, kalau saya seperti tadi yang very simple model 1, ini sekarang model 1-nya. Ini model 1. Dia jauh lebih model 1 ya. Kita melihat nanti yang Fountainol, dia ambil yang T-ox-nya, gambarnya V. Itu saja. Ya. Kalau model, ya, karena model 1, kita bisa, kalau yang model 3 harus ekstrak. Nanti ini, ya, dia sudah ada tambahan. Karena ada LD-nya, theta, ada kappa, dan sebagainya. Itu pasti akan mengubah hasilnya sedikit, ya, kalau khususnya untuk analog. Dan kita bisa melihat di sini, karena belum, di sini cuma ada kapasitansi. Saya mau lihat bagaimana kalau ada untuk resistansinya. Oh ya, itu memang nanti lain kali saya bagaimana bisa nanti masuk. Sebenarnya untuk RO-nya ada di dalam model ini, tapi ada resistansi lain mungkin itu nanti seperti kontaknya, ada cara lain supaya untuk sementara diabaikan resistansi lain seperti kontaknya. Oke. Wah. Tadi saya berusaha sampai jam 10 saja sudah lewat, tapi masih dalam batasan karena mata kuliah ini sampai jam 10 lewat 10 menit. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak. Ya, silakan. Di sini sebenarnya saya tidak mau bertanya. Di sini saya hanya mau tadi suara saya pas absen ternyata tidak kedengaran, Pak. Oh, masalah absen. Iya, Pak. Katanya jadi teman. Untuk modul 1 ya harus dikumpulkan, dan untuk yang kedua dia nanti modul praktikum kedua untuk simulasi di layoutnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah dibuat pada hari ini. Ya, kita sudah mempelajari. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru. Ya, siapa saja yang hadir, dia harus tahu. Karena saya rasa itu semua jawaban sudah terdapat untuk modul praktikum kedua. Ya, sekian dulu. Sampai minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih.